Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian Mobilan. Nah, lama ya nggak bikin video soal mobil ya. Kali ini kita akan bikin video soal ini nih, dashcam. Nah, menurut saya dashcam itu perlu banget ya, karena apalagi di Jakarta ya. Karena beberapa kali kemarin kan saya juga mengalami sendiri ya, mobil diserempet mobil lain, tapi dia nggak ngaku kalau nyerempet gitu, nggak ada bukti. Lalu kemudian ditabrak sama ini ya, sama motor dari belakang, lalu kabur gitu kan. Nah, itu kita nggak ada bukti itu kalau nggak ada dashcam. Dan biasanya kalau terjadi kecelakaan itu semua orang eh, punya versinya masing-masing gitu. Lalu kemudian mana yang benar ya kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, tapi kalau dengan dashcam itu akan sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, itu pentingnya ya secara keamanan ya. Kemudian ada modus orang nabrakin diri ke mobil segala macam. Pokoknya banyak manfaat lah dashcam gitu. Terutama depan dan belakang. Depan saja tuh bagus. Nah, selama ini kalau saya jalan gitu keluar kota, saya biasanya pasang GoPro ya, GoPro taruh di depan gitu. Dan itu pernah sekali ya, saya diserempet sama motor ya, sampai bumper mobil saya itu masih lecet sampai sekarang gitu, kena box motor. Itu awalnya motornya mau nggak mau ngaku salah gitu loh. Nah, itu ada buktinya. Nah, tapi kalau pakai GoPro gitu kan, ntar baterainya digonta-ganti, ininya susah. Nah, mending kita pakai dashcam. Nah, kemudian saya mencari-cari, oh iya kebetulan juga kalau untuk ngevlog sambil road trip kita enak ya kalau punya dashcam gini, jadi nggak sebenarnya saya sebenarnya pasang kayak GoPro segala macam action cam yang lain untuk dashcam itu ya untuk ngevlog gitu. Nah, kalau udah ada yang dashcamnya kan nggak usah repot-repot. Nah, setelah saya cari-cari gitu, bandingkan fitur dan juga harganya. Nah, ini yang jadi pilihan saya ini. 70 Mai atau 70 Mai atau apa sih sebutannya ini, Dashcam Pro Plus Rear Cam Set. Nah, ini yang tipe ini ya, depan sama belakang. Sebenarnya ada lagi yang tipe ada kitnya. Nah, ada kitnya itu dia kalau lagi parkir mobil mati itu masih bisa ngerekam tuh. Jadi untuk mengamankan mobil saat parkir dan segala macam. Nah, eh penting sih, cuman bagi saya kurang penting banget karena saya kalau parkir di tempat aman, biasanya di parkiran kantor, parkiran mall, di rumah, di garasi sendiri gitu. Itu mungkin berguna bagi orang yang nggak punya parkiran sendiri, yang parkir rame-rame itu kan sering kemudian dijailin lah. Itu perlu pasang itu, atau di parkir pinggir jalan. Tapi itu sebenarnya ya resiko sih ya, orang nggak punya garasi parkir pinggir jalan akhirnya ya. Tapi itu memang berguna untuk begitu lah. Kalau atau pas terpaksa parkir di pinggir jalan itu ada pengamannya. Tapi itu saya nggak beli itu karena pertama harganya lebih mahal, kedua ada kitnya kan yang harus dipasang kaki segala macam, agak ribet. Sebenarnya ini mau saya pasang cepat gitu. Akhirnya inilah. Dan ini untuk harganya juga lumayan reasonable ya. Ini harganya segini. Ini ada diskon Ramadan ya. Saya beli di Tokopedia. Nah, kalau mau beli ada linknya, ada di deskripsi ya. Nanti silahkan diklik sendiri. Nah, kalau beli ini dapat apa aja? Nah, kita lihat unboxingnya berikut ini. Oke, ini paketnya ya. Kita akan unboxing. Ini alamat saya sobek-sobek ya biar nggak rekam data pribadinya. Tapi ini masih segelan nih dari tokonya dan wajib di unboxing ya. Nah, kalau mau beli itu ada di deskripsi linknya. Saya beli di seller resminya di Tokopedia ya. Nah, ini dia. Dapat gini. 70 Mai Dashcam Pro Plus. Jadi ini depan dan belakang. Nah, ini yang nggak pakai kit ya. Karena ada yang pakai kit ya. Jadi yang pakai kit itu kalau misal mobil parkir kondisi mati, dia tetap ngerekam gitu. Nah, menurut saya sih nggak butuh-butuh banget yang gitu. Biasanya kayak gitu tuh yang di parkiran umum atau apa gitu, yang nggak punya garasi itu biar kalau mobilnya dibaret orang, ini orang bisa. Yang ini lebih ke yang kamera biasa untuk jalan depan sama belakang gitu. Ini kayak gini. Bungkusnya bagus. Ini 2,7K Ultra HD video, ada aplikasinya. Lalu ini depan belakang dua recording sama built-in WiFi dan GPS. Ini saya udah pakai juga ya
17 Mei atau 70 Mei ini ya, saya punya charger juga, punya yang untuk jumper itu, power bank yang buat jumper tuh ada. Jadi memang produknya bagus dan harganya merakyat gitu. Itulah kelebihan produk-produk Cina atau Taiwan ya. Cina sih ya kayaknya. Ini lagi bulan Ramadan jadi backsoundnya ngaji. Langsung kita unboxing, dapat apa aja kalau kita beli. Ini harganya tadi ya. Nah, ini kita dapat kemasannya kayak kemasan HP-HP Cina lah. Lumayan oke gitu. Ini untuk budget yang seginian, sebenarnya ada lagi yang tipe yang 4K ya. Tapi menurut gua udah cukup lah ini, udah gede. Oke. Ini kayak kita kalau beli HP-HP Cina ya. Ini dapat ini apa nih? Oh ya, ini untuk ini ya. Jadi untuk melindungi kaca film, jadi ini ditempel dulu di bagian dalamnya ya. Jadi biar nggak langsung ke kaca film, apa namanya, nanti kamera nempelnya seperti ini. Oh, ini buku manual ya, user manual, ini depan belakang ya, manualnya ya, depan belakang. Ini penting dibaca. Mungkin sama ini orang beli gadget tuh nggak pernah baca manual. Nah, jadi manual tuh penting juga. Lalu ini apa? Oh ya, ini kabelnya nih. Ini congkelnya. Nah, kita dapat congkel. Ini congkelnya penting buat nyelip-nyelipin kabel di antara itu ya, di antara sela-sela mobil itu, sama untuk nyongkel karet-karet di mobil lah atau apa congkel. Jangan dicongkel pakai obeng ya, biasa sih obeng, cuman lebih tajam ya. Kalau ini kan dia lebih nggak tajam. Lalu ini kabelnya. Oh, ini panjang. Ini buat depan ke belakang nih kayaknya ya. Ini panjang nih kabelnya. Lalu dapat apa lagi kita? Oh ya, ini yang buat nempel kamera depan ini. Nih, ada double tipnya. Lalu ini ada charger di lighternya ya. Tapi ini kayaknya pakai yang punya saya lebih bagus sih, ada voltasenya. Tapi pakai, kalau yang nggak ada, yang kalian belum punya ya pakai ini. Kemudian ini kabel untuk ini dari kamera depan ke tadi tuh, ke colokan lighternya tadi itu, ke sini nih, untuk powernya ya. Nah, ini main course-nya nih, ini kameranya. Yang belakang dulu. Ini kamera belakangnya teman-teman, nanti ditempel di kaca belakang begini. Ini tempel. Lalu ini nanti nyambungnya, sambung nih kabelnya tadi. Ini kamera belakangnya. Lalu ini kamera depannya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti ada layarnya ya di sini ya. Ini nanti ada layarnya di sini. Terus ini kameranya yang nanti ini nih, dia ngeloknya di sini, ini nempel di kaca. Nah, ini bisa diatur nanti. Nah, ini. Nah, idealnya disembunyiin di bagian belakang kacanya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu dia kalau kita beli dashcam ini, dapatnya ini nih teman-teman. Nah, itu tadi unboxingnya ya. Jadi kayak gitulah dapatnya ya, itu tadi gitu. Lalu kemudian masangnya gimana? Nah, ini masangnya ternyata tidak seseram yang dibayangkan atau nggak sesusah yang dibayangkan. Nah, susah pun saya akan pasang gitu karena buat konten video kan. Nah, kalau sebenarnya kalau nggak mau repot-repot masang, di sellernya itu ada bengkel rekanan yang bisa masang. Tapi mendingan kita pasang sendiri ya teman-teman. Ya, caranya itu gampang ya. Gampang banget caranya. Ikuti video berikut ini ya teman-teman ya untuk pemasangannya ya. Nah, untuk pemasangan itu nggak susah ya. Pertama ya kita pakai itunya, apa namanya, plastik tadi itu untuk ditempelin ke kaca. Kenapa? Ini untuk melindungi kaca film kita. Jadi biar nggak langsung kena lemnya ya, lem atau double tape-nya. Lalu ini dipasang. Nah, masangnya itu di belakang spion nih, biar ketutupan spion atau pas nggak begitu ganggu. Kalau di bawah memang begitu ganggu. Nah, kemudian setelah plastik tadi terpasang, nah tempelin lah itu dashcamnya. Cuman sesimpel itu sih. Lalu kemudian colokin yang kabel ini nih, yang kabel untuk dashcam depan. Ini ntar larinya ke powernya itu ya, lighter itu yang ada USB-nya. Nah, lalu masukinlah ke dalam sela-sela ini ya, sela-sela antara plafon dan
dan atap mobil itu. Nah, itu gampang banget, tinggal dimasukin aja pakai tangan bisa, pakai yang colokan dikasih sama dashcamnya juga bisa gitu. Lalu masukin ke pilar A. Nah, pilar A. Nah, udah lewatin aja di pilar A, kemudian kalau yang untuk depan tuh ke bawah ya, nanti di itu loh, masukin ke sangkut-sangkutin di dalamnya ini ya, di bawah dashboard atau di bawah setir. Nanti kemudian langsung menuju lekter. Nah, itu bisa lebihannya bisa diikat tuh, diikat rapi begitu, lalu udah deh colok di situ. Nah, nanti dia setiap mobil dinyalakan dia akan otomatis nyala. Lalu untuk yang kamera belakang ini kabelnya kita colokin ke bawahnya. Nah, lalu sama menuju pilar A, tapi bedanya dia langsung belok ke ini ya, ke atas bawah plafon ada karet. Nah, karetnya itu copot dulu. Itu lebih gampang nanti. Nah, masukin sela-sela gitu, karetnya pasang lagi. Lalu terus menuju ke pilar B yang di tengah itu, selipin di sela-selanya, lalu terus masukin sampai belakang. Nah, nanti di pilar paling belakang juga tinggal diselip-selipin sama karetnya copot, selip-selipin gampang kok, tinggal dimasukin ke sela-selanya, didorong tuh pakai yang tadi itu atau pakai kuku juga bisa. Nah, didorong, sampai di belakang. Nah, sampai di belakang ini kemudian memang agak ini ya, agak ada dilema. Kalau ibaratnya kita lewatin yang selang itu rapi, cuman kalau ditutup dia akan kena, kabelnya akan kena karet ketika tutup. Nah, kalau langsung keluar dari sela-sela situ, itu kalau dibuka nggak rapi gitu, ada kabel menjuntai. Kalau ditutup juga nggak rapi, cuman dia kalau posisi ketutup kabelnya tidak tergencet karet. Nah, takutnya kalau kegencet karet tuh bisa masuk dari sela-sela situ. Nah, akhirnya saya memilih yang itu aja ya, yang nggak dilewatin di selang yang rumit itu. Lalu ya dari situ aja, dari tengah-tengah situ kabelnya saya munculin lalu ke dalam. Nah, kalau dari dalam tuh ya begitu, ada lebihannya. Tapi lebihannya itu ya cuman segitu sih, nggak begitu mengganggu juga, nggak begitu mengganggu pandangan, ya masih rapi lah menurut saya, nggak terlalu jelek banget gitu. Nah, cara pasangnya kayak yang pertama tadi, tempelin dulu plastiknya untuk melindungi kaca film, lalu baru tempelin itu kamera belakangnya. Nah, begitu. Lalu ya udah dikonekin itu antara kabel dengan kabel di kamera belakang dengan kabel yang kita olor tadi, udah deh selesai. Nah, setelah semua kamera terpasang, kemudian kita download ya aplikasinya. Aplikasinya itu downloadnya di sini nih. Nah, di Android ada, di iOS ada nih aplikasinya kayak begini. Lalu kita sign up, daftar, lalu kita pilih mana kamera kita atau device kita, karena kan 7-Ti ini banyak banget ya. Saya juga punya chargeran, jumperan juga 7-Ti. Lalu setelah itu udah connect pakai WiFi. Nah, setelah kita connect pakai WiFi, nanti akan muncul tuh gambar ininya ya, gambar dia akan muncul gambar aktualnya gitu. Layar kameranya tadi muncul di handphone kita. Nah, dari situ bisa buat nyetel tuh angle-nya, karena kan di kamera itu kan kameranya itu bisa kita puntir-puntir ya untuk angle ke atasin, ke bawahin gitu. Nah, setel itu. Nah, kemudian kita bisa melihat di albumnya nanti hasil rekamannya begitu. Nah, lalu belakang diklik yang rear kamera. Nah, ini kelemahannya nih. Kalau bisa dua gitu ya, pas kita nyalain gitu, kamera sebelahnya kamera depan, sebelahnya kamera belakang tuh enak. Jadi nyeting kamera belakangnya enak. Karena kamera belakangnya itu nggak ada layarnya. Kalau kamera depan sebenarnya nggak usah connect ke HP, kita bisa setting, kita bisa lihat dari layarnya yang kelihatan. Nah, kamera belakang tuh nggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi harus kita record dulu, jalan dulu atau record dulu, masih berhenti dia juga nge-record asal nyala mobilnya. Lalu kita lihat gitu kamera belakangnya apalah angle-nya pas atau enggak gitu. Nah, kayak gitu tuh masangnya sangat sangat nggak ribet gitu. Jadi nggak perlulah ke bengkel tuh, pasang sendiri itu bisa. Nah, kalau yang belum bisa, kalau habis nonton video ini harusnya sih bisa. Nah, bagaimana hasil rekamannya? Ya ini kita akan bawa jalan ya ini teman-teman. Nah, hasil rekamannya itu kayak gini teman-teman. Ini kelemahannya sih ya. Ini ketika keluar kan sore nih, kena matahari, jadi head to head dengan matahari itu, lalu kacanya ngebayang gitu. Nah, jadi begitu, ini kelemahannya karena memang dia kan ada di balik kaca ya. Di kelemahannya itu. Dan dia di atasnya banget kan, nggak kayak misal kayak kita pasang GoPro kan di bawah itu agak rising sedikit. Nah, tapi kalau pas normal ya, mataharinya di atas atau mataharinya tidak terlalu head to head itu, hasilnya sih gambarnya cukup sejuk juga gitu, gini gambarnya.
Nah, lalu kalau matahari ke samping tuh gambarnya segini. Nah, ini hasil kamera dari belakangnya gini. Nah, menurut saya ini juga lumayan ya. Kalau kita lihat itu platnya bisa kelihatan nih. Ini misalnya motor nih yang tadi belakang nih. Ini kalau kita zoom platnya itu masih bisa. Nah, zoomnya itu harus di-download dulu ya. Bisa dapat kalau kita misalnya nggak ngedownload dulu, itu kita bisa langsung preview dari HP. Misal kondisi mati pun, kondisi mobil berhenti, itu dia masih ada baterainya ya. Jadi masih kita bisa connect dengan HP, lalu kita bisa ngelihat itu di aplikasi tadi itu kita bisa play videonya dan nggak berat. Dan langsung bisa kita download juga. Jadi misal ada kejadian gitu, mau nobar gitu kan, mana yang salah atau mana kejadiannya itu bisa lihat di situ. Nah, itu bagusnya tuh. Kalau di misal kayak GoPro atau action kamera biasa itu kan agak susah kadang-kadang ya kita bukanya gitu atau harus download dulu ribet. Nah, ini gampang ternyata teman-teman. Nah, itu bagus ya. Apa namanya? Koneksinya juga dengan Bluetooth kan. Jadi dengan WiFi jadi langsung gampang gitu, transfernya juga gampang. Terus kita mau yang high res misal kita download dulu itu bisa di zoom nanti kelihatan tuh misal platnya segala macam gitu. Jadi menurut saya ini oke banget sih dengan harganya yang relatif tidak terlalu mahal ya. Kan ada juga yang mahal juga kan. Nah, kalau malam bagaimana ini belum saya tes terus terang ya, karena nunggu jalan malam kayaknya nanti kelamaan lagi. Nanti kita untuk video berikutnya aja kali ya. Nanti sekalian kita review kekurangan dan kelebihan dari kamera ini. Nah, dari pemasangan, unboxing dan sedikit review hasil videonya, menurut saya kamera ini sih oke nih. Ini apalagi mau mudik ya. Saran saya sih pasang ya. Apalagi kalau untuk yang tinggal di perkotaan dan jalannya sempit tuh wajib pasang. Jadi kalau terjadi terjadi amit-amit kecelakaan atau tabrakan atau insiden segala macam tuh ada bukti ya teman-teman ya. Namanya di kota kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, tapi bagi kita yang suka ngevlog gitu, ini bagus juga. Ini bisa jadi bahan vlog ya. Kan suka ada tuh orang yang suka ngerekam di jalan, kondisi di jalan, lalu kemudian road trip segala macam. Ini wajib punya sih ya mobil sekarang. Percuma mobil mahal, misal nggak ada dashcamnya gitu. Nah, itu tadi teman-teman unboxing sama pemasangan juga review singkat tentang dashcam saya ini. Nah, mungkin belum begitu lengkap ya. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan di kolom komentar, kita akan bahas di video berikutnya. Di video ini udah terlalu panjang nih, nanti kita lanjut lah di video berikutnya. Yaitu teman-teman semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat bagi teman-teman seperti biasa silahkan like. Dan silahkan di-share juga, mungkin ada yang orang yang membutuhkan juga tentang bagaimana masangnya segala macam gitu. Dan jangan lupa teman-teman subscribe ya, jadi biar bisa mengikuti video-video lanjutannya atau yang lain. Bagi yang sudah subscribe selama ini terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.